partai politik selalu bilang kan, oke, ini kita cari orang yang popularitasnya tinggi, elektabilitasnya tinggi, tapi yang lebih penting isi tas. Jadi kalau you nggak punya isi tas, jangan berharap serius. Tapi itu hati-hati, itu agak sedikit tricky. Yang dirusak adalah akidah. Nah, enggak, maksud saya itu yang menjadi pertimbangan. Ya, jadi mereka, bukan saya, bukan Ibu Nur Hayati Assegafnya, tapi para pemangku itu jangan sampai ketuhanan yang Maha Esa dikalahkan dengan keuangan yang Maha Kuasa. Itu urusan akidah. Dari sana saya teringat bukunya William Blum. William Blum bilang the deadliest export from America is demokrasi. Ekspor paling mematikan dari Amerika itu adalah demokrasi. Itu William Blum. Pertanyaan menjadi begini, kenapa? Project jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa IC Drill Show, kembali lagi kami mendiskusikan tema-tema yang menarik. Mudah-mudahan video-video sebelumnya ditonton ya, biar mencerdaskan. Amin. Nah, kali ini seperti biasa diskusi saya bersama dengan Dr. Iksanuddin Nursi. Dan hari ini kita punya tamu yang sangat istimewa, teman lama, wajah lama, tapi baru pulang. Biasanya kalau telepon beliau ini ya mesti harus ditanya dulu posisi di mana, kayak gitu kan. Nah, 2 tahun terakhir ini ternyata mondok atau uzlah di Ankara di Turki, menjadi dosen di sana ya. Masya Allah. Nah, Dr. Nur Hayati Assegaf, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, senang sekali. Saya biasanya cuma nonton ini. Saya bilang sangat mencerahkan. Saya bangga sama berdua ya, berdua ini. Beliau ini juga udah melintang di dunia internasional. Serius, kalau nggak nonton rugi ya, rugi, karena sangat mencerahkan. Alhamdulillah, yang penting apa yang kita sampaikan mudah-mudahan insya Allah gitu ya, insya Allah dalam rangka bermanfaat, menjadi ilmu yang nafi kayak gitu. Amin. Ya, ilmu yang bermanfaat. Nah, kali ini kita bertiga mendiskusikan isu tentang perkembangan demokrasi global kayak gitu ya. Nanti kita juga cek, kita juga analisis juga apa yang kemudian terjadi di negeri kita. Selalu kita balikkan lagi, karena kalau enggak nanti BCN ngomongnya jangan ngawang-ngawang kayak gitu kan, kita suka dibilang ngawang-ngawang kayak gitu. Enggak, kita tetap membumi kayak gitu. Betul, ya. Jadi jangan khawatir kalau ngawang-ngawang, artinya masih theoretical perspektif. Lihat video berikutnya pasti akan kita kelihatan, akan betul sekali. karena memang berkelanjutan kan di dalam konteks itu. Nah, konsep demokrasi ini dianggap konsep yang punya daya tarik karena selalu dianggapnya demos kratos, pemerintahan untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat. Kalau kita menggunakan konsep zaman Yunani kuno kayak gitu kan, 350 tahun sebelum Masehi. Tapi orang kan selalu lompat tuh dari zaman Yunani kuno lompat ke John Locke, Rousseau, Marx yang itu abad ke 17, 18, 19 yang kayak gitu. Nah, dianggapnya ini nggak ada kerajaan, nggak ada era, nggak ada pemikiran. Nah, sebetulnya disitulah pemikiran-pemikiran Islam itu berkembang kayak gitu kan. Rasulullah abad ke-6, abad ke-7, kemudian pemikiran-pemikiran politik yang luar biasa dari Farabi, Mawardi, Al-Mawardi, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah. Ya, bahkan seringkali saya katakan Rousseau itu 500 tahun sebelumnya itu sudah dibahas kontrak sosial itu. 500 atau 600 atau 700 tahun sebelumnya oleh Al-Mawardi. Atau kalau Marx menulis tentang teori ekonomi nilai lebih, itu 500 tahun sebelumnya Ibnu Khaldun sudah punya bukunya teori ekonomi nilai lebih gitu ya. Jadi karena kadang-kadang kalau kita hanya menggunakan referensi barat, nggak utuh
utuh, nggak sempurna, ya. Jadi harus tidak mizan, tidak imbang, Padahal ada Masyriqi wal Maghrib, gitu kan. Ada pasangan pasti. Pasangannya dan ilmu pengetahuan yang luar biasa itu nggak ada yang bisa mengalahkan. Betul. Quran dan hadis. Betul. Gitu kan, dan cerita-cerita itu luar biasa. Bisa mengalahkan metodologinya. Iya betul, hebat luar biasa. Nah, tapi hari ini kita bahas bagaimana perkembangan kepolitikan global. Rakyat di Italia, Prancisnya di Paris dan di banyak kota di Paris, di Prancis. Kanada kotanya apa? Ottawa sama Toronto. Ya ini kalau ingat Toronto, jembatan itu yang sudah mereka duduki itu diblokir. Itu kan Niagara Falls. Saya jalan kaki itu saya pikir Niagara Falls itu kan Amerika ya, kan nggak tahu. Jadi waktu saya ke Toronto, Bu, mau ke Niagara, emang deket 1 jam drive, nyetir ke sana. Gua taunya view-nya yang dari Kanada itu yang lebih keren. Jadi ada jatuhnya itu yang nggak ke kalau lihat itu Kanadanya, makanya dibuat jembatan. Dan sekarang diduduki. Terus juga di Canberra ya. Iya betul. Di Canberra. Jadi saya ingat dulu waktu perjuangan orang-orang aborigin tentang tanahnya. Jadi sebetulnya konflik tanah, land peace konflik itu dimanapun, nggak cuma di negeri kita, di seluruh dunia. Betul. Termasuk Palestina, Israel itu urusannya tanah juga. Itu yang kemarin kita bicarakan. Human existence depend on the property. Property depend on the land. Dan di dalam teori-teori politik itu properti, betul. Karena negara itu ada tanahnya, ada wilayahnya dalam konteks itu. Nah, kita mulai dulu nih. Jadi kalau kita bicara demokrasi, Demoskratos, kemudian ternyata sebetulnya teori-teori demokrasi itu tetap dianggap sebagai satu utopi, karena itu sebetulnya elitis, itu kan. Jadi kita rakyat pemilih hanya memilih bos satu ke bos yang lain. Rekrutmen di partai politik dikuasainya oleh oligarki ekonomi dalam konteks itu. Apalagi sekarang dengan dan satu hal pemirsa, kita selalu kita memilih, rakyat memilih, hati-hati juga karena popular vote yang one vote one person one value. Jadi bukan one man one vote Bang. One person one value, biasa kan one man one vote, perempuannya nggak ikut, tapi one vote one person one value. Itu tidak memberikan garansi bahwa orang yang baik, orang yang capable, orang yang pandai bisa menang dalam pemilu populisme itu. Nah, ini yang kemarin kita sudah bicarakan. 14 Februari itu sebagai hari kasih sayang berbalut uang. Itu seru ya. Itu seru sekali. Karena apa? Kan tadi bilang kan populer ya, kan popularitas gitu kan, elektabilitas. Tapi sebetulnya di dalam kan partai politik selalu bilang kan, ini kita cari orang yang popularitasnya tinggi, elektabilitasnya tinggi. Tapi yang lebih penting isi tas. Jadi kalau yang nggak punya isi tas, jangan berharap serius. Tapi itu hati-hati. Itu agak sedikit tricky. Yang dirusak adalah akidah. Nah, enggak, maksud saya itu yang menjadi pertimbangan. Jadi mereka, bukan saya, bukan Ibu Nur Hayati Assegafnya, tapi para pemangku itu jangan sampai ketuhanan yang Maha Esa dikalahkan dengan keuangan yang Maha Kuasa. Itu urusan akidah. Betul. Makanya itu yang tadi kan bicara elitis ya. Nah, elitis ini menentukannya kan selalu salah satunya populer kan, popularitas. Ya akhirnya survei, lembaga survei, walaupun surveinya dibikin-bikin juga. Nah, tergantung siapa yang bayar. Tadi isi tasnya kan. Tapi gimana Bang, memulai kita melihat kondisi politik demokrasi global yang kita, kalau saya selalu bicaranya utopia, tapi Bang Nursi kan bicara ilusi. Jadi, baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak usah mundur kejauhan ya. Kita mulai kita maju di akhir abad 20 lalu masuk lompat ke abad 21 ya. Ada dua tesa besar di akhir abad 20. Betul. The End of Ideology, Daniel Bell sama Francis Fukuyama. Jadi orang terkagum-kagum. Itu Daniel Bell bukunya setebal. Jadi kalau kita bicara di akhir abad 20 itu setelah yang namanya Barat
berhasil merontokkan Polandia, Cekoslowakia, tembok Berlin, tembok Jerman Timur, Jerman Barat, ditambah dengan berantakannya Uni Soviet, maka mereka menganggap ideologi sudah berakhir. Itulah Francis Fukuyama, itulah Daniel Bell. Saat itulah kemudian kita pernah membahas buku juga Huntington. Nah, di situ kan, bagaimana kita ngelihat the clash of civilization itu nanti cuma artinya sebenarnya Huntington hendak mengatakan Daniel Bell, Fukuyama enggak, tetap ada ideologi lain yang menyandingi Barat. Karena itu akan benturan, itu kata Huntington dalam bukunya. Sebenarnya makanya seperti yang Anda bahas berkali-kali. Islam. Yang Anda berkali-kali, benturannya adalah Barat dengan Islam. Benturan, dan ini dibenturkan, bukan clash, bukan. Jadi clashnya itu pakai di belakangnya, clash, gitu ya ceritanya. Bukan closet ya, clash. Nah, kalau kita ngelihatnya begitu, maka nggak usah heran ketika terjadi WTC berantakan. Maka muncullah isu teroris saat itu. Sebenarnya di situ war on terror. War on terror. Dan menariknya lagi ketika masuk ke Irak di 2003 ini menjadi war on Irak. Dan motifnya adalah tetap teror. Nanti kena berdampak ke Indonesia tuh, karena Indonesia menolak tentang macam-macam dan akhirnya Indonesia malah kena. Kalau yang 9/11 itu langsung Afghanistan. Afgan. Tapi berikutnya setelah Afgan selesai yang disasar berikutnya Irak. Nah, saya ingin menyampaikan Husnul, kalau dilihat dari sini maka sesungguhnya Barat tidak mengatakan bahwa demokrasi mereka unggul. Mereka mengatakan bahwa sistem nilai mereka unggul. Bahwa model mereka selalu mengatakan itu, yang walaupun kampanyenya Islam, demokrasi. Dan menariknya Husnul, dalam beberapa kali saya, bukan beberapa kali, belasan kali saya diskusi di Indonesia, gitu ya, ketemu dengan ilmuwan Indonesia, mereka setuju dengan pendapat itu bahwa Barat itu unggul, leading, gitu. Itu persoalannya cuma membaca ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, tapi tidak membaca dengan kolbu dan hikmah. Tadi tidak, kalau selain tidak ada hikmah, mereka tidak dengan mizan istilah saya, tidak dengan wasatan istilah saya. Betul. Kalau tidak dengan wasatan, tidak dengan mizan, ya Anda akhirnya pakai kacamata kuda, gitu ngelihatnya. Itu kan sebetulnya ada tulisan juga yang bahas tentang scholars itu. Iya. Walaupun saya nggak suka namanya kan. Prostitut kayak gitu. Tapi sebetulnya itu juga kita pernah bahas Husnul. Kita bahas. Nah, saya kembali lagi ke cerita itu Husnul. Dari sana saya teringat bukunya William Blum. William Blum bilang the deadliest export from America is demokrasi. Ekspor paling mematikan dari Amerika itu adalah demokrasi. Itu William Blum. Pertanyaan menjadi begini, kenapa? Project jadinya. Disitulah saya ketemu dengan sejumlah bukan ketemu artinya, saya membaca buku-buku yang ditulis oleh wartawan-wartawan investigatif dari Amerika sendiri, baik dari Washington Post maupun dari mana-mana saya baca. Jadi, mereka bilang setiap proyek perang, setiap yang namanya hembusan inflasi di sebuah negara yang dalam rangka menjatuhkan sebuah negara itu posisi, ujungnya sebenarnya sebenarnya kepentingan bisnis. Kepentingan bisnis. Jadi kalau kita lihat 2003, kita lihat 2001, lalu kemudian lompat ke Arab Spring 2010, 2011 gitu ya. Ujungnya bisnis. Jadi pertanyaannya, kok gitu demokrasi ini sesungguhnya apa? Kenapa mereka bicara tentang demokrasi seperti itu? Lalu kemudian ujung-ujungnya adalah beyond the, katakan kalau pakai Stiglitz misalnya, mereka bilang, this is a $3 trillion war. Ketika bicara tentang Irak. Dan disitulah disebutlah tentang presiden dengan perusahaannya, dengan wakil presiden dengan perusahaannya, itu mendapat keuntungan luar biasa. Dan itu research. Nggak sembarangan, bukan. Jadi kalau mereka bilang, kalau Amerika bilang menyatakan ini perang $1 triliun gitu ya. Sementara Stiglitz dan kawan-kawan nyebutnya sebagai perang 3 triliun dan yang dapat keuntungan adalah Carlyle. Tahu Carlyle ya? Sama ada satu lagi, siapa itu? Dick Cheney. Kalau Carlyle itu corporate group dari Bush. Jadi salah satu keluarga terkaya di dunia. Salah satu keluarga terkaya di dunia itu Bush. Nama kelompok usahanya Carlyle. Nah, kalau kita ngeliatin kayak gitu, jadi sesungguhnya ada sesuatu di balik sebuah peristiwa besar. Jadi termasuk yang namanya peristiwa demokrasi. Nah, kalau kita lompat lagi dari cerita seperti itu, maka muncul pertanyaan, ketika Anda gagal di 2008 kalah dengan Cina. Lalu mereka bilang, ini muncul perang dingin di bidang ekonomi. Lalu kemudian Anda tidak pernah lagi bisa memukul Cina sampai akhirnya Anda prediksi Cina bakal jatuh dan tidak pernah jatuh.
Lalu Anda pukul pada Black Monday 24 Agustus 2012 juga tidak jatuh. Pukul lagi dengan isu COVID. Kan yang ngerti dari Wuhan. Dari Wuhan kan juga tidak jatuh. Pukul lagi dengan cerita macam juga tidak jatuh. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Cina emang demokrasi? Enggak. State corporatism, komunis. Jadi kalau demo komunis ya Cina, kemudian liberal itu Barat, liberal neoliberal. Yang seringkali saya katakan juga demokrasi sebagai alat atau instrumen dari liberalisme dan neoliberalisme dan kemudian Islam. Nah, saya mencatat untaian waktu dari apa yang dilakukan oleh Obama misalnya terhadap Hu Jintao, sampai dari Hu Jintao sampai ke Xi Jinping. Misalnya begini, Obama pernah menyatakan, saya muak dengan Hu Jintao. Itu kalimatnya tegas, saya muak dengan Hu Jintao. Itu dahsyat seorang pemimpin besar di dunia menyatakan sikap muaknya secara terbuka terhadap Hu Jintao. Kebayang nggak peristiwa itu kayak gitu? Artinya, sebuah kepemimpinan berbasisnya namanya demokrasi unggul itu bisa menyatakan muak terhadap sebuah kepemimpinan di basisnya tidak demokrasi. Sekarang pertanyaan besarnya, secara akademik muncul dong pertanyaan, ini siapa yang sesungguhnya unggul? Sistem demokrasi atau sistem partai tunggal? Gitu pertanyaannya. Partai tunggal, model Cina, PKC, atau model Amerika dengan demokrasi? Ya kalau pakai teorinya siapa itu piramida kurban manusia. Oh iya, Peter L. Berger. Di awal-awal dia selalu bicara 25 tesis tuh. 25 tesis. Tapi buku berikutnya tetap dia ngomong liberal. Iya, jadi setelah dia cerita tentang bagaimana piramida kurban manusia, dia tetap lari ke liberal. Tetapi kemudian dia lupa dijawab oleh Schumacher saat itu, Small is Beautiful-nya. Iya, elitis. Itu tadi yang mengatakan ilusi. Utopi. Iya. Mbak Nur Hayati ini kan baru pulang nih dari Turki. Iya. Kayaknya ceritanya banyak banget. Demonstrasi di Turki. Itu gimana? Gitu. Gimana? Kayak gitu maksudnya. Ingat nggak kemarin demonstrasi di Turki? Jadi gini, kalau bicara tadi kan menarik sekali ya. Kita bicara demokrasi, terus kita lihat bahwa liberal sama komunis, gitu kan. Tadi dibilang bahwa satu partai atau banyak partai gitu kan, demokrasi. Nah, sebetulnya apakah ini yang benar-benar kita sebut tadi ya demokrasi atau karena ini kita harus buka secara jelas supaya sekarang kan Indonesia diarahkan menuju satu partai. Apakah benar demokrasi yang begini? Bagaimana sih sebenarnya demokrasi di Cina itu? Kebetulan anak saya itu kuliah di Cina, ya di Guangzhou, dia ambil ini. Nah dia juga belajar mengenai ini kan. Apakah sistem sebetulnya, ya, ataukah kan sekarang kita komunisnya? Apakah sosialisnya yang membuat mereka ini? Sebetulnya itu aturannya, sistem yang mereka bentuk. Cina ini kan bukan komunis full komunis, tetapi kan tidak sosialis, tapi kan dia pakai kapitalis juga. Tapi state capitalism. State capitalism. Tapi rakyatnya itu sama sekali memang ya tidak ada oligarki. Kan sekarang kita lihat bahwa apa yang terjadi dengan Jack Ma. Jack Ma dibangkrutkan loh. Jack Ma benar-benar habis. Nah, bagaimana dengan demokrasi? Tadi kan Bush punya segala macam gitu kan. Memang orang yang kita bahas dari awal uang ini. Nah, kita Indonesia ini kalau saya bilang lebih demokrasi daripada negara yang sangat demokrasi Amerika sendiri. Makanya saya selalu bicara misalnya dengan orang Amerika atau dengan orang Inggris ya. Saya bilang don't teach us about democracy. Karena kita ini terlalu amat sangat demokratis gitu ya. Sampai RT RW saja dipilih. Padahal di sebagian negara itu, ya taruh di negara yang sangat demokrasi di mana ditaruh di Inggris ya, tidak semua governor dipilih oleh rakyat, tidak semua wali kota. Jadi dia ada sistem yang beda, tapi dia nggak munculkan, dia cuma pakai demokrasi saja, gitu kan? Lah di kita ini yang bikin kita dan semua kepala desa semua dipilih oleh rakyat membutuhkan tadi kapitalis itu kan uang. Nah, kemudian bagaimana dengan Turki? Apakah demokrasi di Turki? Di Turki itu tidak ada parliamentary threshold, tidak ada presidensial threshold, ya, tidak. Misalnya demokrasinya menurut saya dihidupkan, meskipun memang negara ya perlu mengontrol, ya, yang sudah keterlaluan vandalisme ditangkap kan gitu. Tetapi selama itu tidak membahayakan negara,
maksudnya bukan pemerintahan ya, tapi tidak membahayakan negara, dibiarkan. Misalnya apa? Demonstrasi. Ya, di Turki itu saya pikir kalau sebuah rezim ya itu punya oposisi yang kuat akan membuat dia lebih kuat. Karena dia kan kritik itu kan sebetulnya membangun. Dia mendengarkan apa sih yang orang tidak suka, gitu kan? Nah, dia perbaiki untuk evaluasi. Erdogan itu menjadi kuat karena oposisinya kuat. Menurut saya ya, saya pengalaman kebetulan saya ngajarnya kan di Ankara. Kalau Istanbul itu kan kota turis. Ya. Dan lucunya kalau demo-demo itu di Istanbul. Karena banyak turis. Terus kemudian untuk menarik perhatian turis. Kemudian bukan di Ankara, karena Ankara ini sangat politis tempatnya. Ya. Kemudian seperti misalnya kalau nonton TV di Turki itu oposisi itu punya lebih banyak TV daripada pemerintah. Dan hari-hari kalau nonton itu cuma mencaci maki Erdogan, menghujat, pokoknya udah nggak ada yang baiknya. Ya, tetapi itu tidak menjadi ancaman karena dihidupkan, nggak ada presidensial threshold, nggak ada parliamentary threshold gitu kan. Terus partai politik misalnya cuma dapat 1 kursi, ya duduk di DPR, bisa berkoalisi. Gitu. Jadi banyak tumbuh partai-partai politik. Artinya demokrasinya menurut saya hidup begitu kan. Nah, kemudian bagaimana memposisikan dirinya? Turki ini yang saya bilang Indonesia itu punya posisi yang lebih kuat sebetulnya daripada Turki, karena kita kan di geopolitik kita kan bagus sekali. Benar nggak, ya kan, kita besar terus banyak rakyatnya. Jangan bilang kalau kita terlalu banyak karena kita ada 270 juta. Bagaimana dengan Cina? Bagaimana dengan India? Bagaimana dengan Brazil? Nah, jadi kita itu selalu membandingkan dengan negara-negara karena kita berapapun sebetulnya kita harus punya confident. Punya confident gitu ya. Demokrasi ini kan mengatur segala tadi kan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Nah, untuk rakyatnya ini apa? Kan kalau di negara-negara lain mereka merasakan, misalnya gini, warga negaranya pasti diperlakukan lebih istimewa dari warga negara asing. Itu saya, Mbak Usril juga pengalaman Bang Ihsan kemana-mana, pasti beda. Misalnya di Eropa, di Belanda, di mana-mana itu pasti beda. Warga negara misalnya di Turki, saya kebetulan di Turki. Di Turki misalnya, kalau warga negara Turki masuk museum gratis, kalau turis bayar. Karena apa? Karena warga negara itu kan stakeholder, pemegang saham, jadi tidak bisa disamakan dengan warga negara asing. Apakah ini diskriminasi? Ya tidak. Prinsipnya kalau coba lihat di Perancis misalnya, di Jerman, mereka kan dulu menjajah ya di mana-mana. Terus karena perbudakan waktu itu mereka ambil kan orang-orang ini, mereka bawa, mereka jadikan buruh-buruh untuk industri, membangun segala macam kan. Apakah mereka diperlakukan sama meskipun tidak? Sampai saat ini pun mereka diperlakukan beda sebagai warga negara yang padahal mereka sudah membaur kan sejak mereka tahu kan British itu, coba lihat berapa banyak yang jajah mana aja, Pakistan, India, semua kan itu orang-orang di sana kan bercampur aduk dibawa ke Inggris untuk membangun negaranya. Masing-masing bukan membangun dirinya masing-masing. Makanya saya bilang demokrasi yang tadi saya masih sepakat untuk rakyat oleh rakyat ya, dari rakyat. Nah, untuk rakyatnya ini apa itu kan yang harus kita, kalau kita balik lagi ya dalam konsep-konsep segitu banyaknya konsep demokrasi sebetulnya bisa dilihat. Saya suka tulis Sleep Larry Diamond. Pertama itu ada kompetisi. Di dalam kompetisi itu excluding the use of force. Jadi sebetulnya yang sering saya ingatkan, kalau di dalam kehidupan berdemokrasi, Pak Polisi, Pak Bin, Pak TNI, jangan ikut di dalam pertarungan itu, karena Anda ini, kelembagaan ini, 3 lembaga ini itu untuk kepentingan negara, kepentingan seluruh warga negara. Nah, yang kedua partisipasi. Makanya kalau partisipasi jangan kemudian dihabisi perempuan ya dalam itu. Yang ketiga tadi, kenapa demonstrasi penting? Karena itu bagian dari civil and political liberties, kebebasan sipil, kebebasan berserikat, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers dan sebagainya. Makanya dengan prinsip itu kalau kita lihat di Barat dalam konteks ini, mereka masih menghormati itu di negaranya.
di negaranya. Kadang-kadang kan Barat itu ini apa namanya double standar. Bukan, sangat multiple suitable bagaimana standard. Mereka bicara tentang violence, ya, tapi mereka tidak kritis terhadap Israel, kayak gitu ya, terhadap Israel, bagaimana Israel menghabisi Palestina dan selalu pakai terminologi atau Prancis terhadap negara-negara Afrika deh. Prancis pada negara-negara Afrika dalam konteks itu Aljazair, termasuk juga kan ada 5 jutaan penduduk Muslim di Prancis dalam konteks itu. Saat ini Tunisia kan yang sedang dalam konteks itu. Nah, dalam konteks ini double triple standar dan kemudian tadi dimasukkan lagi sebagai satu proyek gitu ya. Kalau dulu kan ngomongin proyek human right lah, proyek apa. Terakhir setelah glasnost perestroika proyeknya demokrasi. Nah, setelah kita negara-negara Islam ya, termasuk Indonesia Islamic bukan Islamic State tapi Muslim country kayak gitu ya, negara yang Muslimnya terbesar di dunia dan kemudian diatur semua. Tapi sebetulnya kita kan nggak cuma Barat. Dalam konteks ini kita berada di dalam pertarungan poros Jakarta Washington dan Jakarta Beijing. Dan sekarang mau tidak mau kita bisa melihat bagaimana seluruh pembangunan model Indonesia hari ini dia merupakan bagian dari obor itu sendiri. Nah, ini Belt and Road Initiative. Nah, jadi bagaimana ini, Bang? Di mana kalau kemudian kalau tadi diceritakan di Cina itu saya nggak tahu ya, karena saya punya mahasiswa yang orang Barat tapi ya dia anaknya teman saya yang dari Harvard, dia ikut kuliah yang negara kecil di bukan Nepal, Suriname, di mana? Yang di Cina itu loh. Yang Uighur. Bukan Uighur kan yang Islam, yang Hindu. Tibet. Jadi siapa namanya? Dalai Lama. Jadi bagaimana dulu itu dikuasai oleh Cina? Ini kan sebetulnya bukan negara Cina, tapi dengan cara-cara yang luar biasa. Tapi mereka punya. Jadi di kelas itu kalau ada mahasiswa presentasi, bukan nomor mahasiswa, nomor partai komunisnya. Nomor induk partai komunis. Terus kemudian tapi ada internasional, ada ini juga internet diawasi. Jadi yang namanya intel di kelas itu biasa saja. Dalam konteks itu. Tapi saya juga pernah ke Guangzhou ya dalam konteks itu. Jadi belum lagi orang selalu melihat pembangunan di sana juga triad. Ini kan Shanghai triad itu kalau orang-orang dulu Capital Flight misalnya Sinar Mas Group Eka Cipta ya, itu yang bangun APP di Shanghai, bangun gedung, bangun hotel di sana. Itu duitnya padahal itu BLBI-nya 53 triliun. Kenapa saya tahu? Karena waktu itu saya melihat sendiri, saya pergi ke sana karena dia ikut tender kertas suara kayak gitu kan. Jadi kita cek semuanya kayak gitu. Nah, balik lagi. Jadi kita sebetulnya mau bangun demokrasi ala apa? Kalau para pendiri bangsa kita dulu kan sudah luar biasa. Jadi kalau tadi dikatakan kenapa Indonesia seperti ini? Karena kita punya musyawarah. Kita adalah masyarakat Muslim yang di situ ada keikhlasan, ada sabar kayak gitu kan. Kita kadang-kadang diinjek-injek masih sabar kayak gitu ya. Nah, tapi itu hati-hati juga. Jadi gini kalau tadi sudah disebut tergantung isi tas misalnya, atau sudah balik lagi ke dalam bagaimana cerita sebuah kekuatan kapitalisme itu memainkan perlawanan terhadap bentuk state kapitalisme. Di 2004 itu Juklin menulis. Juklin ini adalah penulis politik di majalah Time selama 40 tahun lebih dan mendampingi Kennedy ketika hendak masuk ke Houston, ketika masuk ke kawasan-kawasan hitam untuk kampanye Kennedy. Dan saat itu Martin Luther King baru terbunuh gitu. Keluarga Kennedy nggak bisa masuk karena ada anti terhadap kulit putih gitu. Nah, negosiasi akhirnya tetap bisa masuk. Dari sana Juklin melihat, oh ternyata demokrasi dipengaruhi oleh ujung-ujungnya tadi yang diringkaskan oleh Bu Nur sebagai isi tas gitu ya. Lalu setelah 40 tahun Juklin menulis, oh iya demokrasi di dunia itu dipengaruhi oleh 5 hal katanya. Yang pertama adalah soal media massa. Tapi sebelum media massa dia naikin dulu. Pollster istilah dia, pembuat jajak pendapat, lembaga survei. Lembaga survei.
Pollster. Lalu berikutnya dia masukin kelompok masyarakat yang lobbyist group, LSM. Jadi pollster, LSM, asosiasi lobbyist group, dan di situ disebutnya sebagai relawan. Nah, di sini disebutnya kelompok-kelompok ini yang kedua. Tapi dulu dia belum ada buster ya? Belum ada buster. Tapi kelihatan di situ betapa kelompok-kelompok sebagai interest group itu sudah berpengaruh di kelompok mereka. Jadi pengaruh misalnya kalau baca buku Juklin itu tentang demokrasi Amerika sebagai basa-basi, trial demokrasi gitu ya. Demokrasi basa-basi disebutnya. Jadi bukan lagi ilusi, tapi dia bilang basa-basi sudah. Itu dalam tulisan dia sendiri gitu. Demokrasi kapitalis. Iya. Benar, itu kapitalis bahasanya. Jadi setelah dilihat bagaimana pembuat jajak pendapat dalam lembaga survei, lalu kemudian dilihat lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi, dilihat yang ketiga. Apa itu? Yang ketiga ternyata di sini bermain lembaga pembuat iklan, advertising bureau, PR. Jadi lembaga pembuat iklan, biro, termasuk di sini orang-orang yang bisa melihat, mendesain tentang campaign strategik gitu, strategi kampanye itu kayak strategi kampanye. Ya, atau orang-orang yang konsultan berbentuk kayak gitu. Bahkan kita import itu dari Amerika waktu pilpres. Dan itu kejadian di Indonesia berkali-kali. Kita tahu tuh. Bukan berkali-kali, selalu always. Oh tuh, Jadi setiap kali ya. Itu yang ketiga. Yang keempat kata dia, media massa. Nggak boleh ditinggalin media massa. Media massa berdampingan dengan partai politik. Tapi makanya kemudian bisa lihat di Indonesia betapa sebuah kekuatan pasti bermain dengan media massa dengan cara-caranya tertentu. 1, 2, 3, 4 ini partai politik, media massa, kelompok pelobis, lembaga pembuat jajak pendapat. 1, 2, 3, 4 ini sebenarnya ditentukan oleh terakhir. Siapa tuh? Oligarki. Pemilik modal. Pemilik modal kalimatnya. Kalau bandar kalau pakai istilah. Tapi Juklin jelas menggunakan istilahnya sebagai pemilik modal. Jadi kalimatnya financiers gitu. Financiers. Jadi orang membiayai. Sekarang saya kalau ada calon-calon pilpres yang mau maju pilpres, pertanyaan saya pertama kan, siapa bandarnya? Nah, artinya siapa pemodalnya? Nah, kalau itu terjadi pada kajian Juklin selama 40 tahun atas demokrasi Amerika dan ditulis pada 2004, kita lompat ke dalam suasana tadi 2008 perang antara Cina dengan Amerika dalam konstruksi perang dagang. Di sana Barat sendiri melukiskan bahwa perang sesungguhnya dalam konteks demokrasi sesungguhnya adalah soal corporate capitalism seperti yang berkali-kali kita sampaikan melawan state capitalism. Jadi kelihatan tesisnya Juklin tentang para pemodal ketemu dengan sistem kapitalisme. Yang ini kapitalisme individu, corporate, private. Private di sini. Yang ini state. Nah, disitulah kelihatan modal. Kalau di sini modalnya bisa menjadi modal sistem partai sederhana atau sistem multipartai, partai banyak. Di sini satu partai. Itu yang tadi kita ringkaskan. Kenapa kok partai-partai di kita sekarang kalau belajar partai kenapa ke Cina? Karena mereka tadi ini soal bagaimana pengalaman membuat satu sudut pandang, wasatan dan mizannya belum dapat. Artinya secara metodologis belum, sorry to say ya, harus saya bilang secara Partai siapa yang nggak pergi ke Cina? Benar. Mana di sana nggak jelas partainya, kenapa harus itu hanya untuk bisa berkuasa? Jadi otoriter. Saya pengen tanya sama Mbak CM-nya. Enggak, artinya maksud saya juga kita sama-sama ya. Tadi kan kita bicara tentang demokrasi, tentang tadi Pak teori-teori itu. Nah, menurut saya itu based on my own experience, my knowledge ya. Demokrasi ini itu kan karena demokrasinya mahal. Nah, sekarang demokrasi satu partai ini apakah ada anggaran pemilu yang dikeluarkan segitu besarnya? Apakah kita pernah tahu berapa anggaran, karena nggak ada pemilihan presiden kan di Cina itu kan semua satu partai yang menentukan partai. Politbiro. Iya kan? Pengangkatan. Apakah bukan karena ini? Terus kita harus lihat berapa sih kalau di sini kan anggaran pemilunya nggak masuk di akal besarnya gitu ya. Terus dibuat sekian besarnya, terus dan itu menurut saya mubazir. Gitu. Karena tadi kan kita bicara demokrasi bagaimana. Apakah tidak sebaiknya kita mulai memikirkan berapa sih seharusnya yang pantas? Tapi itu nggak pernah di DPR pun selalu mahal kan anggaran itu kan, karena juga. KPU-nya mungkin enggak. 2004.
Nah, nanti nah itu bisa kan, kenapa sekarang lebih mahal terus gitu. Kan sejak 2004 tidak ada lagi kan orang anggaran, coba perhatikan. Sedih sebetulnya kita. Anggaran-anggaran yang dikeluarkan itu untuk apa gitu. Ya kita bagian dari itu, tetapi apakah itu yang tidak sebaiknya kita kaji supaya demokrasi kita itu tidak mahal sehingga tidak lagi kapitalis. Kan demokrasi kita kan musyawarah tadi dibilang kan, ya musyawarah seharusnya tidak mahal dong. Kan begitu kalau kita berdasarkan. Nah, kemudian yang kedua, saya juga mau bicara bahwa sebenarnya di dunia ini sudah, kita kan selalu bangga ya. Saya ingat Presiden SBY itu ketika selalu berpidato, di APEC, di G20 atau di UN itu selalu bilang bahwa Indonesia ini negara terbesar, demokrasi ketiga kan ya, terbesar ketiga dengan mayoritas penduduknya Islam. Ini yang menjadi kebanggaan, kata kunci kenapa kita, ya kan, karena mayoritas penduduknya Islam. Nah, ini kan kata kuncinya, ini semua tahu bahwa kita bangga karena demokrasi dengan mayoritas penduduknya Islam. Artinya bisa dijadikan sebuah contoh, kan begitu. Nah, kenapa kita sekarang justru mau mundur? Kan kita sudah bagus, sudah bangga, diakui dunia bahwa penduduk Indonesia terbesar Islam itu adalah di Indonesia. Tapi ini kembali lagi, dan sekarang Bang Ihsan sudah berubah sebetulnya ya, tren di Barat sudah mulai berubah. Kenapa? Dengan sekarang dia melihat dengan kekuatan Islam ya, dia mulai muncul kan, Biden bilang kan Islamofobia, bikin undang-undang Islamofobia, kemudian ditangkap oleh Trudeau, kemudian permintaan maafnya Obama, permintaan maafnya terhadap Irak bahwa ini kesalahan, kemudian ada demonstrasi, kita dibohongi, ternyata kita minta maaf sama rakyat Irak, kan begitu ya, ada permintaan maaf kan Amerika terhadap rakyat Irak, bahwa mereka ternyata sudah menghabiskan Irak, ternyata membunuh Saddam Hussein, dan ternyata mereka tidak mendapatkan apa yang mereka cari. Nah, ini kan sudah mulai beredar, begitu ya. Jadi bagaimana pengakuan dosa ya, negara-negara ini, Prancis juga kan mulai mengeluarkan pendapatnya, meminta maaf. Nah, ya itu kan biasa ya, di sini minta maaf, di sini tetap melakukan, itu kan tadi dibilang. Tetapi maksud saya, kita harusnya tetap bangga sebagai negara besar ya, demokrasi terbesar dengan mayoritas penduduknya Islam. Ini harus tetap bangga dan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan yang terjadi ini, terus terang saya ya, memang kenyataannya kita selalu ditanya gitu, apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia ini gitu. Karena isu terorisme, radikalisme, ada apa dengan umat Islam di Indonesia? Kan itu pertanyaannya. Kemudian kita belajar dari, saya kebetulan saya juga nggak tahu, alhamdulillah saya bersyukur saya ada di Turki ya, apalagi di Ankara. Saya belajar dari Erdogan. Saya pernah, Erdogan itu kan teroris ya, sampai mau dibunuh berapa puluh kali, sampai ada di Kizilay itu kan, 15 Juli ya, di Kizilay itu percobaan kudeta Erdogan. Tetapi Presiden Erdogan ini tidak menunjukkan bahwa ini negara saya negara teroris, tidak. Bahkan saya pernah jalan kebetulan saya lagi jalan di Sultan Ahmed itu, saya lagi jalan gitu, tiba-tiba banyak sekali orang yang lihat saya gitu. Saya GR kan, ngapain orang-orang, emang ada yang salah sama diri saya gitu kan, kalau kita jadi pusat perhatian kan gitu. Terus setelah saya lihat, orang-orang lihat saya, terus saya lihat sebelah kanan saya, ternyata Presiden Erdogan lagi berjalan dengan santainya, ingin menunjukkan bahwa ini loh, negeri saya itu negeri turis dan aman. Jadi orang-orang nggak ada yang gelisah. Datang, coba lihat di pandemik ini, cuma Turki ya kan yang nggak nutup. Karena apa? Dia memikirkan warga negaranya, bagaimana rakyat saya tetap mendapatkan, ekonominya tetap berjalan, gitu ya, tetap berjalan meskipun pandemi. Tapi apa? Dijaga. Artinya PCR gratis, ya kan, orang-orang yang
PCR itu buat warga negara gratis di rumah sakit umum. Bahkan buat saya yang ngajar itu juga gratis, kecuali untuk traveling, karena traveling dianggap orang punya uang kan, jadi ini pantas gitu. Nah, ini yang sebetulnya kita harus banyak belajar, bukan karena Turki, jangan ya, saya paling sedih itu gini, ini negara Islam gitu ya, kemudian kita nggak perlu belajar takut kalau radikal, tidak. Yang bagus kan kita nggak keberatan, anak saya kirim ke Cina untuk belajar di Cina, dan anak saya cerita bahwa meskipun dia itu belajar international business ya, tapi dia harus mempelajari, ngambil mata pelajaran yang namanya komunisme ya, partai tunggal dan lain sebagainya, itu wajib hukumnya. Kalau dia nggak ngambil itu, dia nggak bisa lulus. Nah, seperti misalnya tadi saya bilang lagi, Jerman ya, masa Jerman yang tadinya kan tembok Berlin di ini kan, yang tadinya Jerman Barat, Jerman Timur bisa bersatu meskipun Soviet hancur, tapi masa Indonesia yang begini indahnya mau dipisah-pisahkan? Ini kan maksud saya tidak pemikirannya itu kemana? Kalau kita, saya juga baru ketika saya ngajar di Turki, saya selalu, karena international relation ya, saya ngajar geopolitik, terus saya selalu meminta murid saya untuk bicara tentang ASEAN, tentang Indonesia. Nah, memang tadi ya referensi-referensi, coba deh baca, kita kan udah bolak-balik tuh baca yang tadi Bang Ihsan. Coba baca sekali lagi Clash of Civilization. Di situ itu data yang diberikan ini nggak benar oleh Huntington. Coba baca ketika dia bicara tentang pendirian NU Muhammadiyah, dan itu kita nggak ada yang kemudian membenarkan, mengkoreksi. Jadi kita biarkan orang bicara tentang Indonesia secara salah. Iya. Dan banyak sekali yang maksud saya itu, coba termasuk mereka yang menyebut diri sebagai Indonesianis. Indonesianis kan dia nggak ini, jadi balik lagi itu isu apakah kita bertakwa atau beriman dan sebagainya. Jadi balik lagi, sebetulnya kalau Turki emang dia dalam konstitusinya masih sekuler, jadi itu belum diperbaiki sampai hari ini, karena itu Kemal Atatürk kan, jadi sekuler itu masih ada di dalam konstitusinya Turki dan belum diperbaiki. Jadi sebetulnya kalau kita bicara, oh itu negara Islam, enggak, justru Erdogan, manggilnya Erdogan ya sebetulnya, itu masuk, dia membawa value Islam kembali, kayak gitu ya, eksistensi sebagai orang Islam. Tadi model mizan, model wasatan. Model itu. Jadi dia imbangi antara sekuler dan keislaman. Jadi sebetulnya sebagai model yang gitu ya, dengan AKP-nya.